Ibu, aku ingin bersamamu. Hari itu adalah hari yang paling kutunggu. Halaman madrasah dipenuhi tawa. Teman-temanku berlarian mencari balon yang berisi harapan dan kebahagiaan. Setiap balon membawa sebuah nama, foto pemiliknya, dan satu kata yang sangat dinanti semua murid: lulus. Aku ikut mencari. Mataku menyapu langit yang dipenuhi balon. Hingga akhirnya aku melihat sebuah balon orange. Di sana ada fotoku. Hatiku berdebar. Aku berlari mendekat. Namun ada sesuatu yang berbeda. Fotoku memang benar. Namaku juga benar. Tetapi satu kata yang selama ini kuimpikan tidak ada. Tidak ada tulisan lulus. Aku membuka dan memeriksanya berkali-kali. Berharap aku salah lihat. Berharap mataku sedang bercanda. Tapi tidak. Kata itu memang tidak ada. Seakan darahku berhenti mengalir. Dadaku sesak. Dunia yang tadi penuh warna mendadak menjadi gelap. Aku ingin menangis. Sungguh ingin menangis. Tetapi ku tahan. Aku malu. Aku adalah murid yang selalu terlihat paling gagah. Bagaimana mungkin aku menangis di depan semua orang? Namun, ada satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa malu. Bukan tentang nilai, bukan tentang teman-teman, bukan tentang masa depan. Yang paling menghancurkanku adalah satu pikiran yang terus berulang di kepalaku. Ibu, aku tidak bisa bersamamu. Aku sudah membayangkan hari ini begitu lama. Aku ingin pulang dengan kabar bahagia. Aku ingin memeluk ibu. Aku ingin melihat senyum ibu. Aku ingin mendengar ibu berkata bahwa beliau bangga kepadaku. Tetapi semua itu terasa hancur dalam sekejap. Harapan yang selama ini kusimpan runtuh tanpa suara. Kenapa aku tidak lulus? Apa nilaiku kurang? Apa yang salah? Apa yang telah kulakukan? Pertanyaan demi pertanyaan menghantam pikiranku tanpa memberi kesempatan untuk bernafas. Aku merasa seperti tersesat di dunia yang asing. Tidak tahu harus kemana. Tidak tahu harus bagaimana. Yang ada di pikiranku hanya satu. Ibu, aku ingin bahagia bersamamu. Tak lama kemudian, aku diantar menuju ruang kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Situbondo. Langkah kakiku terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban bertonton. Aku masuk dengan kepala tertunduk dan mata yang mulai panas oleh air mata yang kutahan mati-matian. Di dalam ruangan, Pak Kepala Madrasah menatapku. Beliau bertanya dengan suara tenang. Kenapa di kartumu tidak ada kata lulus? Apa yang sudah kamu perbuat selama ini? Aku diam. Aku tidak mampu menjawab. Aku lupa semua alasan yang mungkin bisa kuberikan. Aku hanya berpikir, mungkin hari ini Tuhan sedang menegurku, tetapi teguran ini terasa sangat menyakitkan. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Aku tetap diam. Dadaku semakin sesak. Jantungku berdetak tidak beraturan. Jarum jam di dinding seperti bergerak sangat lambat. Waktu seakan sengaja memperpanjang penderitaanku. Hingga akhirnya aku tidak kuat lagi. Aku menangis. Tangisan yang selama ini kutahan pecah begitu saja. Aku menangisi diriku sendiri. Aku menyesali semua kenakalanku selama ini. Aku teringat bagaimana sering membuat kegaduhan, mengganggu teman, mencari perhatian dengan cara yang salah. Mungkin ini balasannya. Mungkin aku memang pantas menerimanya. Aku menangis, tetapi dalam hati aku juga menertawakan diriku sendiri. Betapa bodohnya aku. Betapa sombongnya aku selama ini. Dan di titik itulah aku benar-benar hancur. Aku merasa tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu Pak Kepala Madrasah berkata, "Aku tidak bisa membantumu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku semakin yakin semuanya sudah berakhir. Kemudian
beliau menyuruhku meminta maaf kepada semua guru. Aku tahu permintaan maaf tidak akan mengubah keadaan, tetapi aku tetap melakukannya. Aku keluar dari ruangan. Di luar, para guru berdiri berjajar, menatapku. Aku mendatangi mereka satu persatu. Mataku berkaca-kaca, bibirku bergetar, jantungku berdetak tak karuan. Maaf, Pak Guru. Maaf, Bu Guru. Satu persatu tanganku menjabat tangan mereka. Satu persatu aku meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah kulakukan. Saat itu aku sadar, aku bukan murid yang baik. Aku terlalu sering membuat masalah, terlalu sering mengecewakan. Dan kini aku harus menerima akibatnya. Ketika semuanya selesai, terdengar suara pengumuman dari pengeras suara. Pengumuman akan segera dimulai. Aku bingung. Bukannya semuanya sudah berakhir untukku? Bukankah aku sudah tidak lulus? Lalu untuk apa pengumuman ini? Di depan, Pak Kepala Madrasah memegang tumpukan amplop. Jumlahnya 33. Satu untuk setiap murid. Nama lengkap tertulis jelas di bagian depan. Aku menatap amplop-amplop itu dengan perasaan kosong. Dalam hati aku berkata, tamatlah aku hari ini. Satu persatu nama dipanggil. Satu persatu murid maju mengambil amplop mereka. Kemudian suara dari pengeras suara kembali terdengar. Jangan dibuka dulu, kita buka bersama-sama. Aku masih belum menerima amplop. Jantungku semakin kencang. Lalu namaku dipanggil. Aku maju. Tanganku dingin. Kakiku lemas. Dalam hati aku berbisik, Ibu, apakah takdir bisa berubah? Ibu, aku ingin bersamamu. Aku kembali ke tempatku, menunggu. Detik demi detik terasa seperti tahun. Satu persatu murid mulai membuka amplop. Terdengar suara di sampingku, aku lulus. Di belakangku, aku lulus. Di depanku, aku lulus. Suara bahagia bergema di mana-mana. Sedangkan aku, tanganku masih bergemetar. Aku belum berani membuka amplop itu. Aku takut, sangat takut. Akhirnya aku memberanikan diri. Perlahan ku buka. Mataku menatap tulisan di dalamnya. Namun sebelum aku sempat membaca, seorang temanku melihat lebih dulu. Dengan suara lantang ia berteriak, "Kamu lulus!" Aku terdiam, tidak percaya. Benarkah? Aku menatap tulisan itu sekali lagi, perlahan, sangat perlahan. Dan di sana tercetak jelas satu kata yang selama ini kudamkan. Lulus. Air mataku jatuh, bukan lagi karena sedih, melainkan karena bahagia. Teman-temanku memelukku, mereka ikut bersorak, "Kamu lulus, kamu lulus!" Saat itu aku tidak mendengar apa-apa lagi. Yang ada di pikiranku hanya satu. Ibu, aku lulus. Ibu, aku jadi bisa bersamamu. Ibu, aku akan pulang membawa kebahagiaan untukmu. Dan saat itulah aku mengerti, semua yang terjadi hari itu bukanlah hukuman, bukan pula permainan yang kejam. Guru-guruku sedang mengajariku sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar kelulusan. Mereka ingin aku melihat diriku sendiri. Mereka ingin aku menyadari kesalahanku. Mereka ingin aku belajar bersyukur. Mereka ingin aku mengerti bahwa kebahagiaan tidak akan terasa istimewa jika kita tidak pernah merasakan kehilangan. Hari itu aku memang lulus. Tetapi yang lebih penting, hari itu aku diluluskan dari kesombongan, diluluskan dari kenakalan yang selama ini kubanggakan, diluluskan dari sifat yang membuatku lupa bersyukur. Hari itu aku belajar bahwa cinta seorang ibu adalah alasan terbesar untuk terus berjuang. Dan aku belajar bahwa terkadang pelajaran hidup yang paling indah datang melalui air mata. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Kalian membuatku menangis hari itu.
Tetapi tangisan itulah yang membuatku tumbuh. Dan hingga hari ini, aku tidak pernah melupakan satu kalimat yang terus hidup di dalam hatiku. Ibu, aku ingin bersamamu. Akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
The mist clings heavy to the fjords at night. Two shadows moving in the pale moonlight. I check my axe, you sharpen your blade. Side by side, we are never afraid. You are a ghost following in my wake. You're the shield that holds when the mountains quake. A queen of the forest, a wolf in the fray. We march to the rhythm of the iron gray. Equality carved in the runes we bear. The weight of the world is a weight we share. The ravens are watching from the ancient tree. I look at you and I see me. No step behind, no soul to lead. Together we plant the warrior seed. Gold in the fire, Silver in the soul. two halves of a heart making the circle whole. When the shields clash loud and the arrows fly. I got your back beneath the northern sky. Through the thunder and the rain, through the mud and the strife. You are my shield, made the breath of my life. And if we fall where the cold winds blow, Together to Valhalla we will go. They talk of the berserkers, the rage and the heat. But a man is a fool if his heart's incomplete. I honor your strength, I honor your name. In the halls of our home we are one and the same. When the line breaks thin and the danger is near, you're the silence of steel, the end of my